Boboiboy Halilintar. Elemen yang satu ini adalah kuasa andalan Boboiboy. Selain kuat, Boboiboy Halilintar juga sangat fleksibel dan cepat, serta tidak menguras banyak energi seperti elemen solar. Boboiboy Halilintar pertama kali diperkenalkan pada Boboiboy musim pertama, yang muncul akibat disiksa oleh Adudu dengan balon, sehingga memicu Boboiboy Halilintar muncul. Boboiboy Halilintar adalah elemental tahap kedua yang paling sering digunakan oleh Boboiboy. Penampilannya sangat keren, di mana perpaduan merah dan hitamnya sangat klop. Boboiboy Halilintar memiliki sifat dingin serta kejam di saat tertentu. Berbagai jurus telah dikeluarkan oleh Boboiboy Halilintar dan sangat efektif untuk menyerang musuh-musuhnya. Boboiboy Taufan. Tahap kedua dari elemental angin yang pertama kali debut pada Boboiboy musim pertama. Boboiboy Taufan memiliki sifat periang dan ceria. Kuasa ini muncul karena dipicu oleh biskuit Yaya yang komposisinya telah disabotase oleh Adudu. Susu kambing jantan jir, rasa apa lagi? Boboiboy Taufan tidak memiliki senjata, namun ia memiliki seluncuran yang memungkinkan dia melayang dan terbang di udara. Boboiboy jarang menggunakan elemental ini dan lebih sering digunakan sebagai combo dalam serangan. Boboiboy Gempa. Tahap kedua dari elemental tanah ini juga merupakan salah satu elemen terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy, dan satu-satunya dari 7 elemental yang dapat menciptakan sebuah golem. Boboiboy Gempa memiliki sifat kalem dan tenang, sehingga di setiap pertarungan dia bisa membuat keputusan yang tepat. Bahkan di beberapa kasus, Boboiboy Gempa sering menjadi leader untuk elemental yang lain. Boboiboy Gempa memiliki pertahanan yang paling kuat dari semua elemental Boboiboy. Walaupun tidak secepat Halilintar, tapi Boboiboy Gempa jauh lebih kuat dibandingkan Halilintar dari segi hantam dan pertahanan. Boboiboy Blaze. Kuasa elemental ini bisa dibilang memiliki fanbase yang besar. Boboiboy Blaze adalah tahap kedua dari elemental api, yang debut pertama kali pada Boboiboy The Movie 1, setelah jam kuasanya di-upgrade oleh Ochobot. Boboiboy Blaze memiliki kekuatan yang cukup besar dan daya hancur yang luas. Untuk sifatnya sendiri lebih pecicilan dibandingkan dengan elemental yang lain, dan sangat mudah tersulut emosi. Walaupun begitu, Boboiboy Blaze tetap menjadi salah satu elemental terkuat Boboiboy. Oh iya, Boboiboy Blaze memiliki senjata berupa cakram api. Boboiboy Ice. Tahap kedua dari elemental air ini debut di Boboiboy The Movie 1 bersamaan dengan Boboiboy Blaze. Pada awal kemunculannya, Boboiboy Ice tidaklah lebih kuat dari Boboiboy Blaze. Namun di Boboiboy Baraju kemarin, kekuatannya di-buff hingga hampir mengalahkan Boboiboy Blaze. Dan kunci dari semua itu adalah ketenangan. Karena semakin tenang, Boboiboy Ice menjadi semakin kuat. Boboiboy Ice memiliki senjata berupa basoka dan panah, yang memang Boboiboy Ice adalah tipe petarung jarak jauh. Boboiboy Duri. Kuasa tahap kedua yang bisa dibilang paling lemah. Dan kenapa saya bisa bilang begitu? Karena tidak ada serangan yang mematikan dari Boboiboy Duri. Dan lebih sering Boboiboy Duri digunakan sebagai support untuk elemental yang lain. Ya bayangin aja bro, kekuatan Duri cuma menjerat menggunakan akar-akar berduri. Yang mana kita tahu, duri-duri ini hanya menahan musuh bukan menyerang. Boboiboy Duri pertama kali debut pada Boboiboy The Movie 1 dan merupakan elemental tahap kedua yang paling jarang digunakan Boboiboy. Sifatnya kekanak-kanakan dan ceplas-ceplos. Boboiboy Solar. Walaupun jarang digunakan oleh Boboiboy, tapi Boboiboy Solar adalah elemental tahap kedua terkuat. Boboiboy Solar pertama kali muncul dalam Boboiboy The Movie, di mana di film itu Solar berperan sebagai ulti saat melawan Borara. Selain di film itu, Boboiboy Solar juga di dalam Boboiboy Galaxy musim 1 di final episode saat melawan Kapten Vargoba, dan perannya juga sama sebagai eksekutor atau ulti terakhir, karena kita tahu jurus Solar kebanyakan berupa ledakan. Cuma kelemahannya, kuasa Solar sangat boros energi. Yang unik dari Boboiboy Solar ini adalah dari kostumnya, yang satu-satunya memiliki kacamata dan sarung tangan.